Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya ini mohon maaf Pak, kami baru waktunya. Ya ini saya ada kebetulan dari guru penggerak Pak, yaitu tentang modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah dengan materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Mungkin waktunya tidak lama sih Pak, paling tidak 15 menit, kurang lebih 15 menit ketika bincang dengan Bapak, sharing melalui selaku pemimpin di sekolah ini. Dan saya berharap itu nantinya Bapak bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sih dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak berada dalam situasi yang dilematis. Kira-kira sudah beberapa lama sih Bapak sudah menjadi kelas sih Pak? Kurang lebih 6 tahun. Nah, itu alhamdulillah sudah cukup lama ya Pak ya. Mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti bisa saya dapatkan dari Bapak termasuk ini ya. Ya, ini kita mulai ke pertanyaannya Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, oke, sebelum kita melakukan identifikasi, kita perlu tahu apa sih definisi daripada dilema etik ya. Ya, etika. Dilema ini ada satu permasalahan, ada dua permasalahan yang harus segera kita putuskan. Mungkin secara etik permasalahan ini tentu membutuhkan kehati-hatian kita dalam memutuskan dua masalah yang sangat etik, mungkin tidak terlalu berpihak pada kita. Karena itu membutuhkan beberapa hal penting untuk kita. Yang pertama adalah memutuskan sebuah permasalahan tersebut adalah berpihak kepada orang banyak. Iya, jadi timbang lah gitu ya Pak. Ya, yang kedua itu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengambil nilai kebajikan. Nah, ya. Ini tentu memutuskan dua pertanyaan yang sama-sama baik maksudnya ya. Iya, sama-sama benar. Baik, sama-sama benar, sama-sama harus didukung. Oleh itu tapi faktanya bahwa harus kita pilih salah satu di antara dua pertanyaan. Jadi sebetulnya lebih mudah untuk memilih dua permasalahan yang secara etik tidak berpihak pada nilai-nilai besar. Terkait dengan pengambilan keputusan dua permasalahan yang sama-sama kita pandang bagus, tentu saya sejak mengambil keputusan tidak sendirian, karena saya masih merasa perlu melibatkan melibatkan banyak orang untuk mencapai kompetensi, misalnya seperti kalau kan punya apa siswaan dan seterusnya, terutama siswaan biasanya terkait dengan permasalahan siswa dan masalah. Dan juga mungkin saya akan mencari informasi secara detail terkait permasalahan, esensi permasalahan tersebut. Kemudian setelah juga untuk menambah referensi itu saya juga mendapatkan komite sebagai pimpinan sekolah. Dari informasi yang kami terima itu lebih bijak, keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang maslahat untuk banyak orang, untuk sekolah, guru, dan Jadi
mahasiswa kita melibatkan mencari informasi sedetail-detailnya sehingga keputusan yang kita ambil itu keputusan yang berpihak banyak terusnya sekolah. Jadi itu semuanya merasa lega, merasa nyaman, merasa bersama. Terus yang pertanyaan berikutnya itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak memang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus demo etika itu? Yang anggap efektif dalam urusan di tematika itu komunikasi berkelanjutan. Ini tentu tidak mungkin permasalahan itu biasanya ada akar permasalahan, ada historinya, sehingga kemudian kita bisa mengambil sebuah kebijakan. Kemudian objektivitas, kita mengambil sebuah keputusan tidak subjektif, mendapatkan kepentingan umum. Kemudian keputusan yang dihasilkan itu keputusan yang walaupun tidak mendekati kesepakatan bersama, paling tidak semuanya mengambil secara Dan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus demo itu? Tantangannya seperti apa sih Pak? Dan ya tentu dinamika menjadi salah lumayan banyak yang terjadi, mungkin tantangan yang ada. Yang pertama tentu tidak semua warga sekolah untuk memiliki perspektif yang sama dengan mindset sekolah yang ada di antaranya sudah terlalu memahami bagaimana kesuksesan sebuah sekolah kerjasama di lingkungan sekolah ya sekolah terhadap pendidikan dan siswa. Sehingga kemudian tentu ada perbedaan kita yang tidak sama, pendapat berbeda dan lain sebagainya itu pasti terjadi. Tapi kemudian bagaimana kita mengajak mereka untuk menyatukan pikiran walaupun berbeda pendapat, berusaha kemudian ada sebuah keputusan yang semuanya berpegang dengan keputusan, untuk keputusan itu kurang melegakan mereka. oh pasti ya Pak. Setelah itu Yang pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk apa, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? biasanya kalau ada sebuah masalah kurang etis ya, serta merta langsung kita selesaikan. Iya. Karena tergantung permasalahannya. Permasalahan itu memiliki akar yang mendalam, kita mencari informasi yang komprehensif. Akar masalahnya apa? Kalau belum tentu kalau kemudian ada sebuah masalah langsung kita selesaikan, mungkin masalah ringan, masalah yang harus kemudian apabila masalah itu memiliki akar yang dalam, tidak serta-merta bisa diselesaikan. Informasi yang lengkap, tidak menyelesaikan masalah itu betul-betul informasi yang kita terima komprehensif lengkap maksudnya. Sehingga memutuskan masalah, ya masalah tersebut melegakan seperti itu. Yang selanjutnya yang saya tanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus demo etika? Dan tentu kami di sekolah kan tidak cuma saya, tidak ada kesepahaman, ada kurikulum, ada satgas, ada humas dan seterusnya. Itu secara bersama-sama berkolaborasi
koordinasi, memberikan informasi dan seterusnya, sehingga kemudian mereka inilah kemudian saat membantu perusahaannya kemudian mengambil sebuah keputusan. Samping teman-teman di belakang itu dan sebagainya, mereka menggunakan ide dan juga kemudian di sekitar kita bisa intervensi, bisa kita tunjukkan untuk sharing, misalnya diskusi, sehingga kemudian nanti keputusan itu. Yang terakhir ini Pak, yang terakhirnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak membuat keputusan di lima etika ini? Ya, jadi saya ingin sampaikan kita benar-benar sebuah problem yang dilematis, kemudian kita harus memutuskan keputusan yang betul-betul karena kami jangan dulu saya masih pikirnya saya melakukannya referensi hanya diskusi sharing dan seterusnya, kemudian keputusan kemudian menjadi ending kita yang dilaksanakan menjadi Terima kasih Pak untuk waktunya. Dan apapun yang saya dapatkan dari Bapak, pengalaman atau informasi sharing ini bisa menjadi ilmu bagi saya untuk saya terapkan nantinya pada keluarga saya atau pada rumah saya. Ini untuk waktunya, terima kasih banyak Pak. Ya, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Bapak sendiri. Alhamdulillah Bu. Ya ini saya datang ke sini yang pasti ingin silaturahmi dengan Ibu. Ya Bu, saya di sini ada perlu dengan Ibu terkait tugas saya di program Ponggara, yaitu mempublikasi wawancara dengan kepala sekolah dengan materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pembimbing. Mungkin waktunya saya dengan Ibu nanti durasinya sekitar 15 menit. Ada beberapa sesi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait pengalaman sekiranya itu bisa menjadi motivasi buat saya sebagai nah, untuk itu sesi ini saya mulai ya untuk isi pertanyaannya terkait pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau wujudkan moral di sekolah Ibu? Dilema etika yang ada di sekolah saya itu kan sebenarnya banyak kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi selama saya menjadi kepala sekolah. Jadi di sini hanya bukan murid, tapi di sini sebagai kepala sekolah adanya kasus antara kepentingan dari individu orang tua wali murid, kemudian dari pihak dewan guru, maupun juga di sini sangat terjadi dilema etika dalam pengajaran untuk anak TK itu sendiri, karena anak TK itu mungkin karena itu dari proses dari golden age ya, jadi dia sangat sensitif sekali. Yang pertanyaan berikutnya yaitu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mendukung nilai kebajikan? Di sini saya pertama-tama saya melibatkan wali murid. Jadi di sini saya bekerja sama di komite sekolah dan dewan guru. Jadi kita bermusyawarah. Koordinasi dengan wali murid, Iya, dengan rekan guru. dan di situ kita tidak mengambil keputusan secara sepihak. Jadi dari hasil
langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus ini dalam 5 NTK ini, Bu? Ya, pertama saya mengumpulkan informasi. Jadi menginvestigasi atau mendapatkan apa kasus yang terjadi. Kemudian di situ saya mengidentifikasi pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga saya menganalisis nilai-nilai yang bertentangan dari kasus tersebut. Apakah ada? Jadi kita bisa kemudian di situ kita mencari solusi alternatif, mencari berbagai solusi yang dapat diterapkan. Kemudian kita setelah itu dari poin-poin tersebut kita membuat keputusan. Membuat keputusan sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik. Terus berikutnya pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di NTK ini, Bu? Jadi di sini saya keterbukaan. Jadi kita selain keterbukaan apapun harus paham. Jadi kita nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Kemudian kita melakukan empati, memahami perspektif dari semua pihak. Objektivitas. Jadi kita harus objektif ya, berusaha tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Yang terakhir itu kita konsultasi. Jadi kita bisa komunikasi dengan anggota komite di bidangnya terkait. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 NTK, Bu? Itu kalau tantangannya itu selalu ada ya Pak, yang satu lembaga. Jadi di situ kami adanya pengambilan keputusan di 5 NTK. Jadi adanya tekanan dari pihak itu baik internal maupun eksternal itu kita harus ya tadi itu kembali ke awal transparan. Jadi kita mencari solusi yang dapat memuaskan dari sebelah pihak dan itu menyelesaikan masalah. Terus yang pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di kita? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau misalnya kita suatu besar, kalau saya sendiri kita menyelesaikan masalah kita harus mengoreksi dari akar-akar masalah tersebut sehingga itu tidak membebani antara pihak sampai dengan lainnya. Jadi kasus-kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada kesalahan di kedua pihak. Pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di 5 NTK ini? Kalau misalnya pihak-pihak yang membantu, yang namanya kita di sini, kita berlembaga itu kita menyaring dari pendapat-pendapat itu jadi yang terbaik dan itu keputusan bersama. Jadi tidak hanya membuat keputusan sendiri, namanya kita lembaga kan. Jadi di situ ada anggota, kita harus bermusyawarah. Makanya kita pakai bermusyawarah. Terakhir ini Bu, Ya. saya terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 NTK ini? Jadi kita harus dari 5 NTK ini ya Pak ya, kita harus berpegang pada nilai-nilai kita, berusaha mengambil keputusan yang terbaik dari semua pihak. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri dengan akal kita. Ya, kebersamaan musyawarah itu harus selalu ada ditanamkan. Ya, tadi ya terima kasih banget ini atas
atas waktunya untuk Ibu bisa berbincang-bincang, sharing selaku pemimpin dari pemimpin di sekolahan. Dan ini dapat pengalaman banyak dari saya sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin bisa kedepannya saya lebih baik lagi dalam merancang kegiatan pembelajaran saya untuk lebih baik lagi menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak, lekas bergerak.